Baiklah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Bagus Supraygi dengan NIM 42122010022. Di sini saya akan menjelaskan mengenai tugas AAS saya pada mata kuliah Desain Sistem Mekatronika MK 614. Nah, untuk tugas asesmen akhir semester kali ini yaitu memiliki beberapa tujuan, diantaranya yang pertama memahami proses desain pada bidang otomasi, dan mengetahui metode klasifikasi transfer pada mesin otomasi, mengetahui tentang proses kerja klasifikasi transfer, mengintegrasikan faktor I/O atau video designer, menjalankan proyek yang terkait dengan mata kuliah ini secara berkelompok serta mengevaluasi. Nah, untuk soal asesmen akhir semester sendiri yaitu buatlah video yang sedang mempresentasikan desain mekanik diutamakan. Jika tidak ada desain elektrikal atau sistem informasi pada PPL Anda selama 20 menit dengan ketentuan TP1 dan TP2, di mana TP1 yaitu memahami proses desain pada bidang otomasi, dan TP2 sendiri menjalankan proyek yang terkait dengan mata kuliah ini secara berkelompok serta mengevaluasinya. Nah, untuk fokus pada AS kali ini yaitu membuat video dengan isi utama menjelaskan mengapa kami memilih desain pada PBL tersebut, dan jelaskan berdasarkan teoritis bukan berdasarkan perkiraan Anda. Jika PBL-nya di tim yang sama, kami sudah tipenya video upload di YouTube secara publik. Oke, kita langsung saja. Untuk PBL saya kali ini itu berjudul Board PCB Navigation Like, yang dimana memiliki fokus membuat board PCB board control pada PCB Navigation Light. Gimana ya? Oke, saya akan langsung melanjutkan saja mengenai desain yang sudah saya buat atau sesuai job saya. Terutama karena ini tidak ada desain mekanikal, saya akan menjelaskan mengenai simulasinya, dan saya kebetulan berfokus pada pengerjaan simulasi kontrolnya PBL. Salah. Saya buka dulu filenya di dokumen beberapa yang PDF-nya. Nah, ini. Nah, jadi saya memiliki job desk sebagai desain electrical simulasinya pada PBL kali ini. Di sini sebagaimana terlihat telah dibuat sistem kontrol untuk PBL ini. Nah, untuk sistemnya sendiri yaitu board PCB Navigation Light ini memiliki tujuan yakni menghidupkan lampu-lampu indikator dan lampu navigasi kapal. Nah, di sini tuh saya sudah bagi, ini ada sesuai dengan objektif yang diberikan kepada manajer proyek kami, berfokus pada 5 kontrol lampu maupun indikator ataupun lampu navigasinya. Ini ada navigasi kontrol yang pertama, kontrol yang kedua, kontrol yang ketiga, kontrol yang keempat, kontrol yang kelima. Nah, untuk di sini kami berfokus menggunakan IC gerbang logika 7408, yang dimana IC 7408 itu gerbang N. Nah, output akan menjadi satu ketika kedua input memiliki nilai sama-sama 1.
Jadi ketika salah satu input memiliki nilai 0, maka output tidak akan menghasilkan nilai 1. Nah, untuk list komponennya itu mungkin bisa saya sebutkan dimulai dari resistor, LED sebagai indikator, toggle switch untuk mengaktifkan lampu, dan ada toggle switch untuk navigasi untuk cek kontrolnya, ada buzzer untuk mendeteksi ada kegagalan arus atau tidak, terus ada lampu navigasinya sendiri yang bertegangan 24 volt DC. Selanjutnya ada beberapa logika relay, ada yang single channel dan ada yang dual channel. Nah, untuk sistem input dari kontrol ini sendiri menggunakan voltase daya 12 volt DC menggunakan baterai yang ini 12 volt. Nah, tapi memiliki backup supply dari main kontrol utamanya menggunakan supply, tapi memiliki backup supply dari baterai 12 volt juga. Nah, mungkin saya akan mulai menjelaskan dari saya lupa mention ini ada IC regulator dan kapasitor sebagai filterisasi arusnya. Nah, untuk saya mulai dari input saja. Sebentar. Oke. Saya mulai dari input. Nah, di sini input itu memiliki dua supply seperti saya sudah bilang sebelumnya. Ada power supply untuk main supply dan baterai sebagai backup supply. Nah, di sini terlihat beberapa ada saklar-saklar. Saklar-saklar di sini sebenarnya tidak diperlukan dalam fungsi kontrolnya, cuma untuk disimulasikan ketika terjadi beberapa hal yang kemungkinan bisa terjadi. Jadi ini untuk sebenarnya nggak ada saklar. Untuk yang asli itu dia kayak gini. Ini bisa buka dulu Pak ya. Kita buka. Berarti yang ini. Nah, ini sebenarnya yang finalnya itu yang ini. Finalnya ini udah bersih, nggak ada saklar-saklar aneh, dan ini juga saklar-saklarnya udah dijadiin soket, karena ini untuk skematik yang bakal dilanjutkan ke dalam proses pembuatan layout maupun tata letak dari board PCB dan board PCB nya sekalian. Maaf kalau ada berlibat. Oke, kita fokus lagi tadi tentang yang saya kerjakan, yaitu simulasi kontrol dari PBL ini. Nah, untuk supply udah saya mention tadi. Nah, setelah dari supply itu masuk ke bagian IC regulator sebagai step down tegangannya, karena tegangan kontrol di sini berfokus dengan tegangan 5 volt DC, sedangkan input supply-nya menggunakan 12 volt DC. Nah, mungkin langsung kita simulasiin aja ya untuk input. Nah, ini ketika dalam keadaan tidak ada supply sama sekali, tidak ada indikator yang menyala. Ini ada indikator. Oh ya, ini juga kenapa ada dua, karena memang masing-masing. Ini satu untuk si supply baterai, dan ini untuk supply pada power supply. Oke, kita coba hidupkan salah satu. Nah, ketika supply dari power supply, dari main supply hidup, indikator akan menyala. Begitu juga dengan adanya backup supply, berarti indikator akan menyala. Nah, untuk main supply sendiri di sini berfungsi sebagai supply pada seluruh sistem kontrol dan juga memberi tegangan kepada baterai untuk charging sesuai dengan arahan dari manajer kami. Selanjutnya ada beberapa dioda Zener di sini untuk memblok arus agar tidak kembali, agar tidak terjadi miss pada indikator maupun arah alurnya berjalan mengalir. Nah, ini jika main supply saja yang aktif, dan ini jika baterai saja yang aktif. Oke,
Selanjutnya lanjut, setelah disuplai ke bagian kontrol, dilanjutkan ke sistem kontrolnya sendiri. Di sini ini ada, kita ambil contoh pada satu sistem kontrol saja ya. Kan di sini ada 5 nih. Nah, ketika tombol sebelum itu kita ke ini dulu deh, tes kontrol. Nah, maaf sini. Nah, jadi sebelum kita lakukan simulasi ini, kita pakai tes kontrol dulu. Ini ada toggle switch untuk melakukan tes kontrol. Apakah semua sistem indikator menyala dengan baik? Oke. Indikator nyala, dan indikator pada trouble pada lampu ini nyala juga. Berarti nyala nih. Nah, untuk indikator pada ketika ada trouble pada lampu navigasi, dia ada 2 output, ada LED dan buzzer. Nah, defaultnya itu sebenarnya di buzzer, dia akan berbunyi. Cuma diperlukan toggle untuk mematikan buzzer sendiri, mengganti dari buzzer atau suara menjadi tampilan LED. Oke. Untuk lampu tes kontrolnya, semua lampu indikator terhubung dengan baik, dan sebelum masuk ke bagian pada LED akan disuplai dengan dioda supaya arus tidak membalik. Ketika salah satu indikator menyala, dia tidak akan menyebarkan ke indikator kontrol yang lain. Nah, untuk tes kontrol mungkin itu saja. Selanjutnya kita masuk ke bagian kontrol yang pertama. Sebenarnya nah, kontrol yang pertama, ketika dihidupkan, lampu indikator akan menyala dan lampu navigasi akan menyala jika arus pada lampu mengalir dengan baik. Jika terjadi trouble, maka akan ada kedua relay yang akan memutus. Nah, yang pertama relay yang akan memutus logika N-nya, sehingga dia tidak akan menghidupkan indikator. Yang kedua ada relay untuk mematikan. Sebenarnya relay ini otomatis, relay ini akan berfungsi sebagai penghidup atau sistem relay kontrolnya untuk si lampu navigasi. Kalau yang ini kan untuk ke gerbang N-nya. Nih. Nah, untuk ini kan ke gerbang N dan beda kan sama yang ini kan cuma ke relay untuk lampu navigasi. Nah, yang common yang kedua karena double, yang pertama itu untuk ke logika N-nya, yang kedua adalah untuk trigger ke bagian indikator jika ada ke problem. Nah, ini contoh jika ada problemnya, ada switch indikasi problem untuk simulasi. Nah, jika ada problem, dia akan hidup ke bagian lampu, dia akan beritahukan ke bagian indikator problem, nyebutnya gitu sih. Nah, kemudian juga lampu indikator juga nggak bakal hidup karena lampu navigasinya juga nggak hidup. Nah, jadi untuk indikator problem itu ada, tadi saya sudah seperti yang saya sudah bilang, ada LED dan buzzer. Kita bisa ganti dari buzzer ke LED maupun sebaliknya. Oke. Nah, ini saja. Begitu juga dengan kontrol yang lain. Dia akan mengaktifkan indikasi problem. Lampunya mati, lampunya mati. Nah, cuma seperti yang kita lihat nih, ini kan pas ini ada problem, ini sangkut paut ke lainnya. Nah, cuma di desain yang final itu sudah diperbaiki agar misalnya yang ini problem, ya berarti yang nggak hidup ini aja, yang lain tetap hidup. Nah,
kenapa saya nggak simulasi pakai ini, karena ini udah final, jangan diotak-atik, saya simulasi pakai yang kemarin aja. Nah ya kan, kalau ini ada problem ini mati juga nih, harusnya kan enggak, harusnya ini aja, cuma ini kemarin masih dijadiin satu supply, karena seharusnya mereka punya supply yang berbeda-beda. Untuk lampu navigasi yang pertama punya supply berbeda, ini juga punya berbeda, ini berbeda, ini berbeda, ini berbeda. Oke gitu. Selanjutnya apa lagi yang bisa dijelaskan dari sini ya. Nah ini ada supply 24 volt, jadi ini 24 volt untuk mensupply si relay yang dual channel dan si lampu navigasi. Kalau untuk relay yang ini kan masih pakai 5 volt DC nih, ini 5 volt DC, 5 volt DC, ini LED 5 volt DC, resistor, gerbang N, dioda, dan relay yang single itu 5 volt DC. Untuk yang dual itu pakai yang 24, bedakan. Terus ini kan untuk di skematik ada 1 2 3 4 5 lampu gerbang N, sebenarnya tidak ada 5, jadi cuma 2 aja, karena satu IC 7408 tuh dia bisa ngasih 3 output gerbang N. Gerbang N IC 7408. Nah ada 4 kan nih. Jadi hanya perlu 2 saja, dan ini dibagi. Kemarin kami hanya menggunakan satu IC pakai 3, satu IC pakai 2, karena kan konsisten kontrolnya hanya 5. Oke. Terus apa lagi yang perlu saya jelaskan di sini? Nah di sini ada IC 7805. IC 7805 ini berbeda dari IC biasanya. Biasanya kan IC 7805 itu IC itu ada 4 pin, ada 8 pin, ada 11 pin. Nah, ini dia cuma 3 pin karena ini IC regulator. Saya juga nggak tahu kenapa ini 3 pin, cuma ya. Oke. Nah untuk IC regulator sendiri di sini juga bekerjanya pada tegangan DC. Jadi dia hanya sebagai step down, jadi tidak converting dari AC ke DC, tidak. Nah jadi di sini untuk main supply tetap perlu menggunakan power supply. Jadi ini power supply dan ini baterai. Mungkin untuk tugas saya terhadap PBL ini fokus di bagian ini, jadi dan hanya ini yang bisa kami jelaskan. Kebetulan kami juga tidak ada desain mekanikal. Nah untuk desain electrical dan desain layout PCB nya itu sendiri dikerjakan oleh rekan-rekan PBL saya yang lain. Mungkin sekian, tapi masih kurang 2 menit, videonya 20 menit tadi soalnya. Khususnya TP1 sama TP5. TP1 oke. Menjalankan proyek yang terkait dengan melakukan kelompok. Ini kan maksudnya PBL yang kemarin kan. Oke. Apa lagi yang bisa saya ulik ya? Yang bisa saya ulik lagi mungkin tidak ada ya, karena fokusnya itu ada pada change. Oh ya ini nih, saya kayak tadi menjelaskan ini deh. Pada supply. Nah supply ini dia harus switch sesuai dengan perintah Manfrose kemarin. Jadi keduanya harus hidup. Kenapa? Karena power supply akan mensupply kontrol dan baterai untuk mengisi tegangan si baterai. Terus untuk baterainya ini akan kerja ketika main supply tidak ada.
Jadi ketika tidak ada main supply, seluruh sistem kontrol dikontrol oleh baterai 12 volt ini. Berbeda dengan ini, kalau yang ini lainnya lampu navigasi tergantung pada main supply nya masing-masing, karena kan untuk lampu navigasi sendiri itu berpencar, ada yang di ujung sana, ada yang ujung kanan, ada yang ujung kiri, ada yang di tengah gitu. Terus untuk metode switchnya itu menggunakan logika relay saja, tidak perlu menggunakan gerbang N atau logika-logika lainnya karena sudah cukup. Jadi perubahan dari kondisi relay saja. Untuk relaynya sendiri, relay ini disupply oleh si siapa ya, lupa. Positifnya ke dikontrol oleh main supply. Jadi ketika main supply tidak ada, Oke. Mungkin sekian dari video asesmen akhir semester saya Bagus Suprayadi dengan 4212201022 dari Mekatronika 6A Pagi. Izin undur diri. Terima kasih atas pengertian dan waktunya telah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.